kepada kami. Kami hanya sampai saat ini itu bukan untuk, melainkan karena pertolongan Tuhan. Kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena pertolongan Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk join di ibadah ini. Itu semua juga karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan fokus kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita kepadanya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
hadirat Tuhan berkenan di hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap cinta Tuhan dan kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami setiap anak-anak-Mu dapat menghirup udara segar pada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena berkat-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu Tuhan, kami akan mulai ibadah perdana kami. Bapa yang berkati setiap kami, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di ibadah ini, kiranya Engkau memberkatinya agar pelayanan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pastor yang akan membawakan firman-Mu, Bapa yang berkati dia agar pastor dapat memberitakan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini, untuk setiap teman-teman kami yang ada di luar sana yang mengikuti ibadah secara online, Bapa yang berkati setiap jaringannya agar mereka dapat mengikuti kebaktian kami ini Tuhan tanpa kendala apapun. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap ibadah kami, setiap acara kami dari awal hingga nanti akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, terima dan sempurnakan doa kami ini melalui perkataan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih pada semangat belum teman-teman? Tapi suaranya masih pada lemas ya. Aku mau tes jargon dulu ya sekali lagi ya, supaya membakar semangat kita untuk di acara selanjutnya. Oke, tadi teman-teman udah pada tahu kan gimana jargon kita? Kalau aku bilang, apa kabar LKM? Teman-teman jawab, praise the Lord. Oke, kita mulai. Apa kabar LKM? Praise the Lord. Semangat nih, masih lebih besar loh suara aku daripada teman-teman. Apa kabar LKM? Praise the Lord. Oke, untuk membakar semangat kita, untuk membakar rohani kita, atau untuk kita memuji dan muliakan nama Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Ku Diberi Kuasa. Bawa kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
secara semangat ya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bilalah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Wah, sebagai semuanya untuk mengembangkan semangat kita kembali. Lagu pujian kita, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo semuanya, walaupun kita ibadah secara online, harus tetap semangat ya. Semuanya kalau bisa nyanyi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan tak menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya teman-teman. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Pastinya teman-teman di sana udah pada semangat kan untuk melanjutkan ibadah kita dan memuji muliakan nama Tuhan. Oke, kita akan baca ayat bacaan kita yang tertulis di Roma 8 ayat 18 sampai 30. Aku mau minta tolong nih sama teman-teman untuk nemanin aku membaca ayat bacaan. Aku minta kesediaan dari teman Dea Kartika. Halo Dea. Dea Sartika. Halo Dea Kak, bersedia nggak nemanin aku untuk baca ayat bacaan? bersedia Kak. Oke, puji Tuhan. Udah dapat belum Dea ayatnya? Oke, kita akan membacanya. Nanti aku membaca ayat yang genap, Dea membaca ayat yang ganjil ya. Oke Kak. Oke. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebentar Kak. Kak, sebentar ya. Jaringannya. Iya, Dea. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dia gimana? Udah Kak. Tadi suaranya nggak kedengeran dia. Mungkin dia unmute ya suaranya. Oh iya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Dibaca sekali lagi ya, Dia. Ya Kak, maaf ya Kak. Ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Oke, makasih ya Dea udah mau bantu aku untuk membacakan ayat bacaan. Sama-sama, Kak. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, serta fokus kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan, kita angkat lagu pujian kita untuk menjawab firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Kita siapkan hati kita. Kita sambut Dia dalam hidup kita. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kepada Pastor Peter kami persilahkan.
Saya harus pakai 2 akun karena mic laptop bermasalah. Kita berdoa yuk. Kami percaya janji-Mu yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan sayang sama kami. Makanya apapun yang kami alami, kami bersyukur karena kami punya Tuhan. Ajar kami menyadari kalau harta terbesar kami adalah Yesus yang tinggal dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah. Berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa, supaya setiap kami yang lemah hari ini dikuatkan kembali. Setiap kami yang kehilangan pengharapan Kau peluk kembali. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami dalam Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, bolehkah panitia saya akun yang ada gambarnya ini dijadikan host supaya memudahkan kita. Saya mau share screen juga. Halo semuanya. Halo. Suara saya terdengar dengan jelas? Yang dengar suara saya boleh kasih emoticon hati di layarnya. Supaya pagi-pagi ini layar kita merah-merah. Sepertinya suara saya belum terdengar ya. Tapi belum banyak yang memberi respon hati. Yang sehat dan dalam keadaan baik pagi hari ini, kasih masuk di kolom komentar, bilang puji Tuhan. Coba yuk, biar kita rame. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, rame. Oh, ada Yobel Winner. Hai Winner, bro. Shalom, brother. Ya, shalom teman-teman LKM UBB semuanya. Saya senang sekali hari ini diberi kesempatan sekali lagi. Rasa-rasanya saya selalu senang kalau melayani di LKM UBB karena ada banyak orang yang saya kenal teman-teman di sini. Ada Berkati, ada Ana, ada Oki. Gak tahu ada Oki nggak ya? Neng, ada Nengsi, ada Rizda. Siapa lagi ya? Ada Winner tadi dan teman-teman yang lain. Saya benar-benar ngerasa pelayanan di rumah kalau di LKM UBB karena saya kenal banyak sekali teman-teman sahabat yang ada di UBB. Bersyukur buat kesempatan, terima kasih kepercayaannya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Oh iya, ini ibadah perdana ya. Menyambut teman-teman yang baru bergabung. Shalom semuanya. Yang baru bergabung boleh lambaikan tangan supaya saya bisa lihat. Mahasiswa baru yang bergabung di UBB. Wah, halo Bro Yobel, halo Tesalonika, halo Dina, halo Linda, dan teman-teman yang lain. Lauren, Susi, dan semuanya. Bersyukur kita bisa bergabung. Saya terus mendorong semua teman-teman untuk aktif di UKM UBB karena ini komunitas yang sangat baik. Saya melayani UBB dari tahun berapa ya, Neng? 2019 sampai 2020 lah. Dan 2 tahun sampai hari ini melihat 19 ya Berkati, kapan aku ke sana? 2019. 2019 Pastor. 19, 2020, 2021. Kurang lebih 2 tahun teman-teman bersama dengan LKM UBB dan lihat pertumbuhan teman-teman semua, lihat semangat teman-teman semua, saya sangat diberkati dan saya yakin teman-teman yang bergabung di LKM UBB ini juga pasti akan bertumbuh di komunitas ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Thank you. Yang akun ini belum dijadiin host. Boleh nggak dijadiin host dulu karena aku nggak bisa share screen guys. Ada 2 akun soalnya. Yang ini nih, yang ada gambar ini. Yang tunggu aku resen dulu ya. Yang ini dijadiin host dulu supaya aku bisa share screen. Bisakah? Oke, teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang tema yang diberikan kepada saya. Judulnya adalah PPKM. Saya nggak tahu bagaimana PPKM yang terjadi di Pangkal Pinang, di tempat teman-teman semua, atau di daerah teman-teman semua. Bukan Pangkal Pinang ya? Apa ya? Bangka Belitung ya? Di tempat teman-teman semua pokoknya. Yang saya tahu adalah PPKM membatasi kita, jadi kita nggak bisa melakukan banyak hal. Tetapi teman-teman dari panitia hari ini memberikan kita definisi yang lain atau arti yang lain dari PPKM.
Jadi PPKM bukan hanya sekedar pembatasan, apa ya PPKM? Pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi PPKM hari ini diberikan kepada kita, temanya adalah singkatan dari sesuatu yang penting yang harusnya kita pegang di hari-hari kehidupan kita yang tidak mudah hari-hari ini, yaitu adalah apa? Percayalah, pertolongan Kristus menyertaimu. Katakan amin. Amin. Wow. Jadi PPKM bukan cuma sekedar pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi PPKM juga berbicara tentang percayalah, walaupun ini kalimat kata depannya saya, percayalah pertolongan Kristus menyertaimu. Saya percaya begini, di dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah ini, tidak ada hal yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Amin. Orang yang punya uang tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Orang yang punya kedudukan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dengarkan baik. Orang yang paling kaya, ya, dan orang yang paling tanda kutip tidak mampu, hari ini dalam kondisi yang sama. Semuanya ada di rumah. Orang yang punya kedudukan paling tinggi, dan orang yang paling bukan siapa-siapa, hari ini berada di tempat yang sama, yaitu di rumah. Itu artinya begini, segala yang kita alami hari ini tidak berbicara tentang berapa banyak uang yang kita punya, tidak berbicara tentang seberapa hebat kita dalam pekerjaan, apalagi pelayanan, tidak berbicara tentang posisi kedudukan kita sebagai siapa, tidak berbicara tentang siapa orang tua kita, dan siapa backingan orang-orang penting di belakangan kita, tetapi keadaan kita, kondisi kita hari ini selalu berbicara tentang Tuhan yang menolong kita. Karena saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kehebatan, kekuatan kita, tetapi semua karena Tuhan yang mengasihi kita dan menolong kita. Katakan amin. Nah, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bagikan hari ini tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita melalui ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Saya juga akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata begini, janganlah takut, sebab apa? Aku menyertai engkau. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai aku. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman nggak perlu dibuka mic-nya, teman-teman bacakan aja dalam hati. Supaya kita lebih cepat ya. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan engkau, katakan Tuhan meneguhkan aku. Bahkan akan menolong engkau, katakan Tuhan menolong aku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, jadikan Yesaya 41 ayat yang ke-10 sebagai pegangan kita di dalam menjalani hari-hari kita yang tidak mudah hari ini. Dalam masa pandemi, kita kehilangan satu hal yang penting, yaitu apa? Kepastian. Kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi akan berlanjut. Kita tidak pernah tahu kapan kehidupan kita akan berjalan seperti normal biasanya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Masa pandemi ini berdampak begitu banyak bagi orang. Ya, virus COVID-19 mempengaruhi banyak sekali bidang kehidupan. Ada banyak orang-orang yang hari ini mengalami kehilangan yang hebat. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka sayang, orang-orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan kepastian, mereka kehilangan bahkan harapan mereka. Karena begitu beratnya kehidupan yang mereka jalani. Di masa-masa pandemi hari ini rasa-rasanya kita begitu sulit melihat kehadiran Tuhan di tengah keadaan yang sulit yang kita alami. Ya, tetapi hari ini Yesaya 41 ayat yang ke-10 ngasih tahu sama kita, ngasih tahu sama kamu, sama saya. Tuhan bilang begini, hey, siapapun nama kamu sebutkan sendiri, dengarkan baik. Ya, Peter, aku menyertai engkau. Denny, janganlah bimbang. Dea, aku ini Allahmu. Ya. Siapa lagi? Evi, aku akan meneguhkan engkau. Dina, aku akan menolong engkau. Berkati, aku akan memegang tanganmu. Tania, aku akan membawa engkau menuju kemenangan. Jadi setiap kita hari ini punya janji Tuhan. Dan jadikan itu dasar dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang memelihara kita dan Dia akan menolong kita. Teman-teman, hari ini saya akan bagikan secara singkat 3 kebenaran tentang pertolongan Tuhan. Saya berdoa,
Di hari-hari ini, kita tidak kehilangan pengharapan. Di hari-hari ini kita tidak kehilangan iman. Saya mengerti keadaan kita tidak mudah. Saya mengerti keadaan kita sulit. Ya, PPKM terus berjalan dan harga kosan terus berjalan. Biaya kosan terus berjalan. Kita harus bayar kosan. Ya, kita harus bayar makan. Kita harus bayar kuliah. Tapi dengarkan saya, engkau mungkin kehilangan banyak hal. Engkau mungkin kehilangan pemasukan, orang tuamu kehilangan pekerjaan. Engkau mungkin kehilangan kepastian, tapi dengarkan baik, ini kalimat yang penting. Engkau mungkin kehilangan pekerjaan, engkau mungkin kehilangan pemasukan, engkau mungkin kehilangan kepastian, tapi dengarkan saya, engkau tidak akan pernah kehilangan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ya. Maka saya mau bagikan ini, 3 hal penting tentang pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang seringkali disalahpahami tentang pertolongan Tuhan. Saya berdoa ini bisa menolong kita dan membukakan pikiran kita tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Teman-teman, dalam Mazmur 121, ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan bilang begini, penulis kitab Mazmur berkata, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Jawabannya nomor 2, di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bahas satu persatu. Di ayat yang pertama, penulis kitab Mazmur bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Apa yang penting dari kalimat ini? Ketika seseorang mengalami masalah, sama seperti penulis kitab Mazmur, kecenderungan kita akan melihat, akan melayangkan mata kita ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung berbicara tentang apa? Tentang posisi yang tinggi. Penulis kitab Mazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, berharap ada orang yang duduk di sana yang cukup punya kuasa, yang cukup hebat, yang cukup mampu untuk menolongnya. Gunung-gunung berbicara tentang orang-orang yang kita rasa kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika manusia mengalami masalah dan mereka melihat ke gunung-gunung, itu hal yang sangat normal. Ketika kita mengalami masalah, seringkali kita mulai ingat orang-orang yang bisa menolong kita. Waktu kita kehabisan uang dan kita tidak bisa beli makan, maka kita akan ingat ada orang tua kita yang bisa mengirimkan uang. Atau kalau enggak, kakak-kakak di LKM UBB yang bisa menolong kita. Betul nggak? Jadi waktu Mazmur 121 ayat yang pertama, penulis Mazmur bilang begini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, aku berusaha mencari orang-orang yang bisa menolong aku, orang-orang yang bisa menjawab pergumulanku, menolong aku, membantu aku. Kemudian dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi puji Tuhannya begini, penulis kitab Mazmur menyimpulkan, walaupun dia mencari pertolongan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang tinggi, di posisi-posisi yang tinggi, tetapi di kesimpulan di ayat yang kedua dia bilang begini, pertolonganku ialah dari Tuhan. Penulis kitab Mazmur berusaha mencari pertolongan dari atas gunung. Di orang-orang yang dianggap bisa diandalkan, bisa diharapkan, tetapi di akhir dari kesimpulannya dia berkata begini, memang pada akhirnya pertolongan sejatiku hanya datang dari Tuhan. Jadi poin pertama bagi setiap kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, kita harus mengerti dengan baik bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Katakan amin. Seringkali waktu kita mengalami masalah, kita berusaha mencari orang-orang yang bisa menolong kita. Kita bisa mencari orang-orang yang kita rasa cukup mampu untuk menolong kita, untuk membantu kita. Kita berusaha mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengandalkan orang tua kita mengandalkan sahabat kita mengandalkan pasangan kita. Tapi dengarkan baik, mengandalkan manusia hanya akan membawa kita kepada kekecewaan. Kenapa? Karena manusia terbatas. Manusia sangat terbatas. Berapa banyak orang yang kecewa sama Tuhan hanya karena dia kecewa, tidak ditolong oleh orang-orang sekitarnya. Ketika orang tua tidak mampu menolongnya, ketika sahabatnya tidak mampu menolongnya, ketika pacarnya, orang-orang terdekatnya, kakak-kakak di LKM UBB tidak sanggup menolongnya, maka dia kecewa kepada Tuhan karena dia merasa Tuhan tidak cukup baik dan tidak cukup mampu menolongnya. Tapi dengarkan saya, ketika orang-orang di sekitarmu tidak mampu menolongmu, ketika orang-orang yang kau andalkan tidak sanggup menolongmu, angkat kepalamu, lihat kepada Bapa, karena Bapa ada di sana. Dan dia setiap saat akan menolong kita. Ya,
Kekecewaan selalu dimulai daripada menaruh hati di tempat yang salah. Saya ulang sekali lagi. Kekecewaan selalu dimulai dari menaruh hati di tempat yang salah. Di mana kamu taruh hatimu? Apakah kau taruh hatimu kepada pasanganmu? Bersiap-siaplah kau akan dikecewakan. Apakah kau taruh hatimu kepada orang tuamu? Bersiap-siaplah kau akan dikecewakan. Karena pacarmu, orang tuamu tidak akan selamanya bisa menolong engkau. Yang namanya manusia terbatas. Kita semua berbeda, tapi satu hal yang sama, kita punya masalah yang sama. Ya, setiap manusia punya masalah dan orang suara saya feedback ya. Boleh dibantu. Thank you. Ini yang penting. Aduh, suara saya feedback guys. Tes. Oke, sudah lebih baik. Masih. Ini operator tolong di-mute dulu ya. Thank you. Nah, oke. Jadi manusia itu terbatas. Ya. Tetapi dengarkan saya. Ada Tuhan yang tanpa batas. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya begini. Waktu manusia dalam masalah, dia akan berusaha untuk melihat ke gunung-gunung, mencari orang yang sanggup menolongnya. Waktu kamu ada masalah, kau berusaha mencari manusia untuk menolongmu. Kau mungkin cari kakak di UKM EBB, Kak boleh nggak tolong saya ada masalah. Kau curhat, kau ceritakan masalahmu, kau minta didoakan, dan kau berharap masalahmu selesai. Tapi dengarkan saya, kakak di LKM UBB juga terbatas. Kau cari pendeta, kau cari hamba Tuhan, kau minta didoakan, tetapi pendeta juga terbatas, pendeta juga tidak sempurna, pendeta juga punya banyak kekurangan, maka kalau kau taruh hatimu kepada pendeta, kau akan kecewa. Tapi ketika kau menghadapi masalah, belajar untuk cari Tuhan. Belajar untuk lihat kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, memandang gunung, mencari pertolongan, mencari orang-orang di sekeliling kita yang bisa tolong kita, itu memang hal yang wajar. Tapi dengarkan baik, jangan lupa, di atas gunung masih ada langit. Ya. Di atas manusia yang terbatas, masih ada Tuhan yang tanpa batas. Maka saya mendorong kita, mari kita andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Masa-masa pandemi ini, jangan berharap sama manusia. Kau akan kecewa. Karena kita begitu terbatas. Andalkan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memeluk kita di saat kita mengalami hari-hari yang berat dalam kehidupan kita. Cuman Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Poin yang pertama kita belajar, teman-teman, hal penting dari pertolongan Tuhan adalah hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, dan pertolongan yang sejati hanya datang dari Dia. Memang melalui orang-orang di sekitar kita. Tapi waktu orang-orang di sekitar kita tidak cukup panjang tangan untuk menolong kita. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan patah hati. Pandang kepada Tuhan, karena Dia bisa kirimkan kita pertolongan dari mana saja. Kalau sumbernya Tuhan, maka carilah Dia. Karena Dialah sumber pertolonganmu. Ya, yang pertama, senantiasa mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Poin yang kedua berkaitan dengan hal penting tentang ke pertolongan Tuhan adalah begini. Kita mau belajar dari 3 tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan dengan raja, disuruh menyembah patung, mereka nggak mau, mereka harus dihukum, dilempar ke dapur perapian. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi hukuman dapur perapian yang begitu panas, pasti akan membunuh dia. Ya, diancam sama raja. Yuk, kau mau sembah patung atau kau masuk ke dapur perapian? Tapi ini yang saya mau katakan teman-teman, poin kedua penting yang kita harus pelajari tentang pertolongan Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini. Ketika dia dihadapkan dengan dapur perapian, dia bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapiannya yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18, ini penting. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, kalau Tuhan mau tolong saya, Dia akan tolong saya, tapi kalaupun Tuhan tidak tolong saya, nggak apa-apa. Saya akan tetap percaya kepadanya, dan saya tidak akan menyembah patung berhala.
Di poin yang kedua, teman-teman, saya mau sampaikan ini buat kita semua. Ini penting. Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Seringkali masalahnya adalah kita berusaha meminta kepada Tuhan, dia menjawab kehidupan kita, doa kita dengan cara yang kita inginkan. Kita berharap Tuhan menolong kita dengan cara yang kita inginkan. Kita merasa Tuhan nggak menolong kita kalau dia tidak menolong kita dengan cara yang kita inginkan. Maka ini yang penting. Tidak ditolong Tuhan dengan cara yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan tidak tolong. Ya. Kalau kita bertanya hari ini, Tuhan, kenapa kayaknya hidupku susah. Kita rasa-rasanya tidak merasakan pertolongan Tuhan. Dengarkan saya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan dengan berbagai macam cara. Hanya karena satu doa kita tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak tolong kita. Kalau kamu masih ada sampai hari ini, kau bernafas dengan baik, matamu masih terbuka, kau masih bisa ikut ibadah, bukankah semua itu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kau masih bisa makan, walaupun mungkin hanya nasi dengan garam, ya seburuk itu. Tapi kamu masih bisa makan. Bukankah itu pertolongan Tuhan bagi kita? Ya, seringkali kita marah sama Tuhan karena kita minta Tuhan tolong kita dengan cara yang kita inginkan. Benar nggak? Kalau Tuhan nggak tolong kita dengan cara yang kita inginkan, kita nggak suka. Kita marah sama Tuhan. Padahal Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita, bukan? Ya. Tuhan yang tahu cara yang terbaik untuk menolong kita, bukan? Ya, makanya ada lagunya begini kan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat di dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Begini. Kalau hari ini kamu merasa kamu belum ditolong Tuhan, coba buka matamu baik-baik dan lihat dirimu. Kebaikan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan bukankah itu pertolongan Tuhan atas kehidupanmu. Kalau masih ada yang belum dijawab Tuhan, artinya bukan Tuhan tidak tolong. Jawaban Tuhan atas kehidupan kita atau atas doa-doa kita, itu terbagi atas 3. Ketika kita berdoa dan minta Tuhan menjawab, jawaban Tuhan itu selalu 3. Yang pertama, jawaban Tuhan adalah ya. Maka ketika kita berdoa, di saat itu juga Tuhan menjawab doa kita. Karena jawaban Tuhan yang pertama atas doa kita adalah ya. Tapi yang kedua, ada jawaban yang lain. Ketika kita berdoa dan kita belum menerima jawaban kita. Jawaban Tuhan yang kedua atas doa kita adalah apa? Belum. Jadi bukan cuma ya, Tuhan juga seringkali jawab doa kita dengan kata belum. Sabar, tunggu ya, akan ada waktu Tuhan untuk menjawab doa dan pergumulan. Tapi dengarkan baik yang ketiga. Tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita sesuai keinginan kita. Tetapi selamanya Tuhan akan menjawab doa kita dengan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Maka kalau jawaban Tuhan yang pertama adalah ya, jawaban Tuhan yang kedua adalah belum, jawaban Tuhan yang ketiga adalah apa? Ada yang lebih baik. Ya. Jawaban doa Tuhan yang ketiga bagi setiap kita adalah apa? Ada yang lebih baik. Jadi teman-teman, ingat nggak kisah Ayub? Ayub itu menderita luar biasa. Ayub itu kehilangan semua kehidupannya, kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, kehilangan 10 anaknya, kehilangan sahabat-sahabatnya. Ingat nggak Ayub? Ayub itu betul-betul menderita, badannya penuh dengan borok. Dia mengalami penyakit yang mengerikan. Tapi teman-teman ingat nggak? Apa kata Ayub? Ya, sebentar saya tunjukkan kepada kita nih. Ayub 13 ayat 15. Ayub bilang begini, meskipun dia walaupun Tuhan gak tolong sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Ayub itu belajar terus percaya sama Tuhan. Teman-teman, rasanya kita itu terlalu kekanak-kanakan kalau kita marah sama Tuhan karena kita merasa gak ditolong Tuhan. Padahal Tuhan sayang banget sama kita dan Tuhan begitu mengasihi kita. Perhatikan baik, kita mencatat burung-burung saja Tuhan pelihara, bunga bakung saja Tuhan dandani, apalagi kita anaknya. Pertolongan Tuhan tidak selalu tentang mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Teman-teman harus mengerti ini, supaya kita nggak kecewa sama Tuhan. Tidak selamanya Tuhan mengubah air mata menjadi canda tawa.
Seringkali kita diizinin menderita, seringkali kita mengalami sedih, seringkali kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, dan memang Tuhan izin itu terjadi. Tapi ini yang penting, pertolongan Tuhan selalu tentang apa? Penyertaannya, pribadinya yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekalipun kau mengalami masalah, mengalami pergumulan, ada kabar baik untuk kita semua. Tuhan tidak akan pernah tinggalin kamu. Katakan amin. Tuhan tidak akan lepaskan kamu. Tuhan tidak akan lepaskan tanganmu. Dia akan peluk engkau, dia akan menyertai engkau. Sama seperti rasa-rasanya, Tuhan tuh bilang sama kayak kita kayak gini. Dengarkan baik, ini pesan Tuhan. Sama seperti Tuhan lagi bicara sama kita. Hai anakku, kalaupun kamu harus melewati penderitaan, izinkan aku menemani kamu. Aku akan setia menemani kamu. Aku akan mendampingi kamu melewati penderitaanmu. Aku akan menemani kamu melewati masa-masa susahmu. Ya, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang paling utama adalah penyertaan-Nya. Dia nggak akan tinggalkan kita. Ya. Mazmur 121 ayat 1-2 di ayat yang kedua tadi, kata Tuhan di situ berbicara tentang pribadinya. Dalam terjemahan asli, Tuhan disebut dengan YHWH. YHWH itu adalah, dalam terjemahan lainnya, artinya adalah Allah yang hadir. Kehadiran. Tuhan juga disebut sebagai Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Maka, harta terbesar kita adalah sadar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu pertolongan yang paling utama. Pertolongan yang utama bukan soal keadaanmu yang buruk jadi keadaan yang baik. Enggak. Keadaanmu mungkin nggak berubah, masalahmu nggak berubah, pergumulanmu nggak berubah, tapi engkau tetap dapat bersyukur karena kamu sadar ada Yesus yang menemani kamu. Wah, ini kan luar biasa kalau kita mengerti ini. Makanya Roma 8 ayat 28 kan bilang tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, dia turut bekerja atas segala sesuatu. Dia turut bekerja bicara tentang apa? Dia hadir. Dia hadir, teman-teman. Kalau kamu hari ini merasa putus asa, kehilangan harapan, engkau rasanya tidak punya lagi kemampuan untuk bertahan hidup, dengarkan saya. Di masa-masa titik terendahmu, dia hadir di situ. Dia ada nemenin kamu. Bisa nggak sih kita mulai sadar kalau Tuhan itu nggak jauh, Tuhan itu ada dekat sama kita, dan Tuhan sayang banget sama kita. Jadi pertolongan Tuhan bukan berbicara tentang hal-hal yang baik saja. Pertolongan Tuhan berbicara tentang sekalipun kita mengalami hal yang buruk, Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya. Sampai di sini teman-teman yang mengerti boleh kasih masuk di kolom komentar. Katakan amin, 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 amin. Ya. Jadi teman-teman, poin pertama adalah kita mengerti bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Jadi begini, kalau keadaanmu gak berubah, bukan berarti Tuhan jahat sama kamu. Seringkali Tuhan izinkan kita berada di titik-titik terendah kita. Saya selalu ulang-ulang ini. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang gak mudah. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan Dia. Ya enggak? Itu enak, itu manis banget. Waktu kita mengalami susah, kita sadar kita nggak sendiri. Ya, kalau kamu punya pacar, kalau kamu lagi skripsian kan susah kan, berat kan, skripsi nggak mudah kan, kita nggak kuat kan. Tapi rasanya beda. Kalau kita skripsian ditemani sama orang yang kita sayang, benar nggak? Kalau kamu ada tugas akhir atau mau belajar UAS, materinya banyak sekali, tapi rasanya beda. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan orang yang kita sayang, betul nggak? Rasanya kayak begini, kamu gak perlu kasih aku apa-apa, yang penting kamu temenin aku, itu cukup. Manisnya. Tapi tahu nggak sih, begitu juga dengan Tuhan. Rasanya kita kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan gak perlu kasih aku apa-apa, yang penting Tuhan ada nemenin aku, itu cukup. Bisa nggak kita berkata seperti itu? Ya. Jadi yang kedua adalah, Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Pertolongan yang paling utama adalah penyertaan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saya akan tutup di sini. 3 hal penting tentang pertolongan Tuhan. Yang pertama, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Nggak selamanya Tuhan jawab doamu. Ya, ada kalanya Tuhan diam, dan Tuhan izinkan kau mengalami banyak hal yang nggak mudah. Tapi percaya saja, tenang, Dia ada bersama dengan engkau.
Dan harusnya itu lebih dari cukup. Yang ketiga begini, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Makanya kan ada lagunya begini. Tuhan selalu menolongku, selalu apa itu? Bersamaku, sehelai di menjagaku ya, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Thank you banget. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan amin. Teman-teman, Tuhan selalu menolong kita. Itu hal yang pasti. Tapi pertanyaannya begini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya? Karena Tuhan pasti tolong kita, tapi bagian kita adalah percaya. Ingat waktu Yesus menyeberang danau bersama murid-muridnya, kemudian apa yang terjadi? Ada angin ribut, badai kenceng. Kapalnya murid-muridnya itu goyang, ombak ambing. Mereka naik kapal tuh kayak gini-gini. Enggak ya. Pokoknya mereka menghadapi badai yang besar lah. Tiba-tiba mereka panik dan mereka bangunin Yesus. Dia bilang begini, Yesus kamu ini nggak takut ya? Kamu itu kok bisa banget tidur ya? Karena Yesus waktu itu tidur. Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus tidur saat kapal ini mengalami badai, menghadapi angin ribut. Ya, kemudian dengan santainya Tuhan kita. Wow, Yesus kita. Haleluya. Dia bangun, kata Alkitab. Baca yuk. Markus 4:39 ayat 40. Dia bilang begini, dia bangun, kemudian dia menghardik badai itu, dia menghardik angin itu, dan berkata kepada danau. Dia katakan begini, apa? Diam, tenanglah. Lalu apa? Angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Katakan teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, ini yang penting. Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lihat ya, Tuhan sanggup menenangkan angin ribut. Dan saya percaya Tuhan juga sanggup menenangkan setiap badai persoalan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa dijawab Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa ditolong Tuhan. Jadi kalau Tuhan lagi tidur, seolah-olah tidur atau lagi diam, bukan berarti dia nggak sanggup tolong. Ini saya ulang sekali lagi. Jadi kalau Tuhan seolah-olah lagi diam, kayaknya kita nggak dengerin jawaban Tuhan, kayaknya pergumulan kita nggak ditolong, kayaknya kita nggak dapat jawaban doa. Bukan karena dia nggak mampu menolong kita. Lihat, angin ribut saja bisa dihentikan. Apalagi cuma masalah kita nggak bisa makan, kita nggak bisa beruang kuliah. Atau orang tua kita jahat sama kita. Dia pasti bisa tolong. Tapi kalau dia lagi seolah-olah diam, ya pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Apa itu? Yaitu menyadari kalau dia ada di atas kapal kita. Dia ada bersama dengan kita. Maka kalau Yesus ada di atas kapal, kenapa sih murid-murid Yesus begitu takut ya? Kenapa sih mereka itu galau lihat badai? Mereka lupa apa ada Yesus di atas kapal? Kan kita suka begitu ya, kita lupa Yesus tinggal dalam diri kita. Kalau ada Yesus tinggal dalam diri kita, kenapa sih kita begitu takut? Maka Yesus juga nanya sama kamu hari ini. Dengarkan saya. Yesus juga nanya sama kamu. Pasang telingamu baik-baik. Yesus tanya begini, hei, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kamu lagi khawatir apa sekarang, teman-teman? Kamu lagi takut apa? Hei, kamu lagi khawatir sama apa? Apa yang terlalu besar yang buat kamu begitu takut? Apa yang terlalu besar yang buat begitu panik? Yesus bilang begini, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Ada aku di sini. Ya, waktu itu Yesus menenangkan badai. Tapi ini yang paling penting bagi saya adalah ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Tuhan menenangkan kita. Ya, mungkin waktu itu murid-murid Yesus di saat-saat itu Tuhan menenangkan badai. Ada saatnya memang Tuhan izinkan badai itu mengamuk. Dan yang Tuhan tenangkan siapa? Kitanya. Masalahnya nggak berubah, pergumulannya nggak berubah, apapun yang kita alami nggak berubah, tapi hati kita mulai lebih tenang. Hati kita mulai lebih damai.
Kita nggak kecewa sama Tuhan, kita nggak marah sama Tuhan, kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita tetap dapat bersuka cita karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Ya. Bukankah ini hal yang luar biasa, teman-teman? Kalau Tuhan bersama dengan kita, firman Tuhan katakan siapa lawan kita. Dalam bahasa sederhananya mungkin, kalau Tuhan bersama dengan kita, apa masalah yang paling besar yang bisa menghancurkan kita? Tidak ada. Ya. Makanya kita perlu belajar untuk lebih tenang. Untuk lebih tenang. Lebih percaya sama Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Saya mau ajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Saya minta waktu sedikit lagi ya. Berkati boleh chat saya, kira-kira waktu saya berapa lama lagi boleh dibantu. Teman-teman, saya mau ajar kita untuk sungguh-sungguh belajar percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan setidaknya ada 3. Waktu kita mengaku kita percaya sama Tuhan, teman-teman harus belajar percaya kepada 3 hal. Yang pertama adalah, teman-teman kita harus belajar percaya kepada, tidak bisa bergerak. Oke, kita harus belajar percaya kepada firman-Nya. Karena musim akan berganti, keadaan akan berubah, dunia akan berubah. Tapi Alkitab mencatat firman Tuhan akan tinggal tetap. Keadaan kita bisa berubah kapan saja. Yang kaya bisa jadi miskin, yang sehat bisa jadi sakit. Tapi ada satu hal yang tidak akan berubah dari kehidupan kita. Apa? Firman-Nya. Janjinya. Janji Tuhan atas kehidupan kita. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau, dan aku tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Pegang janjinya. Pegang firman-Nya. Pegang janjinya, pegang firman-Nya. Ya, nyanyilah dalam hatimu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kalau orang tuamu berjanji, bisa jadi diingkari. Kalau pacarmu berjanji, bisa jadi diingkari. Tapi kalau Tuhan Yesus yang berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Jadi pegang janjinya. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya. Percaya kepada firman-Nya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan juga berbicara tentang percaya kepada kuasa-Nya. Kalau dia sanggup menolong kita. Oh, dia sanggup. Dia sanggup. Nggak ada yang dia nggak bisa tolong. Jangankan menyembuhkan kamu, dia bisa kasih kamu organ-organ yang baru. Jangankan menyembuhkan kita, dia bisa bangkitkan orang mati. Jadi, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kita perlu belajar begini. Kalau Tuhan mau tolong, dia akan tolong. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia akan sembuhkan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Tapi kalau dia nggak tolong, dia nggak sembuhkan, berarti ada jalan yang lebih baik. Ada rencana yang lebih baik. Amin. Kalau Tuhan mau tolong kita, dia akan tolong kok. Dia bukan Tuhan yang nggak bisa nolong, dia pasti bisa tolong. Cuman kalau dia nggak tolong kita, pasti ada rencana yang lebih baik. Ada yang Tuhan ingin sedang ajarkan kepada kita. Jadi percaya kepada kuasa-Nya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak satu pun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, belajar percaya pada kuasa-Nya. Dia Allah yang penuh kuasa. Yang pertama percaya pada firman-Nya, yang kedua percaya pada kuasa-Nya, yang terakhir belajar percaya sama hatinya. Waktu Pastor Raditya Oloan, Bang Radit meninggal, semua orang terpukul. Saya datang ke kedukaannya 2 hari. Waktu Bang Radit meninggal, saya rasa teman-teman tahu ya Bang Radit ya. Ada yang nggak tahu Bang Radit? Tahu lah ya almarhum Bang Radit ya. Iya, teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Raditya Oloan, alumni lagi, almarhum. Ya, waktu Bang Radit meninggal, semua orang terpukul. Semua orang bertanya, Tuhan kenapa ya? Tuhan bisa panggil hamba Tuhan yang luar biasa, memenangkan banyak generasi muda. Kayaknya Tuhan seolah-olah jahat. Anaknya 4, istrinya masih muda, kok cepat banget Tuhan panggil ya? Kayaknya Tuhan itu jahat. Kayaknya Tuhan nggak sanggup menolong. Tuhan nggak sanggup menjawab doa-doa setiap kita. Apakah karena kita kurang berdoa? Enggak. Semua kita berdoa. Sampai detik Bang Radit dipanggil Tuhan, kita itu ada di Zoom, lagi berdoa. Saya dan rekan-rekan hamba Tuhan, kita lagi berdoa buat Bang Radit. Waktu Bang Radit krisis, kita itu nggak berhenti dari jam 3 atau jam 4 sore, sampai jam setengah 10 malam kita berdoa buat Bang Radit. Apakah kita kurang berdoa? Enggak, kita berdoa kok. Tapi kenapa Tuhan panggil Bang Radit? Kita nggak tahu.
Tapi waktu kedukaannya, Pastor Rico, wakil gembala Bang Radit bilang begini, seringkali waktu kita gagal memahami rencana Tuhan, waktu kita gagal memahami rencananya, kita perlu belajar untuk memahami hatinya. Kenapa? Karena hati Tuhan gak pernah jahat. Dia sayang sama kita. Kalau kamu bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa aku mengalami ini? Kalau kamu gak mengerti tentang rencana Tuhan, belajar memahami hatinya. Dia bukan Tuhan yang jahat kok. Dia nggak biarin kamu menderita supaya kamu terpuruk dan kamu kehilangan harapan. Enggak. Dia sayang banget sama kamu. Belajar. Percaya pada hatinya. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sayang sama kita. Supaya apapun yang terjadi kita bisa bernyanyi. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dia sayang sama kamu. Percaya itu. Kalau dia sayang, dia nggak mungkin melakukan hal yang jahat untuk kamu. Jadi pertolongan Tuhan berbicara tentang percaya sepenuhnya kepadanya. Percaya kepada firman-Nya, percaya pada kuasa-Nya, percaya kepada hatinya yang sayang sama kita. Saya sudah selesai. Saya bagikan 3 poin ini tentang pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Belajar hanya mengandalkan Tuhan ya. Jangan andalkan manusia, kau akan kecewa. Kalau setiap kali kamu kehilangan harapan, kau lihat ke atas, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Dia akan menolong kita. Yang kedua, belajar bahwa Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Mungkin seringkali Tuhan nggak menjawab doa kita, tapi Dia menemani kita untuk menghadapi setiap masalah kita. Pertolongan Tuhan yang paling penting adalah penyertaan-Nya. Dia nggak akan tinggalin kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Dan yang ketiga, belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya, janjinya yang setia, percaya kepada kuasanya, kalau dia sanggup tolong kita, dan percaya kepada hatinya, kalau dia sayang banget sama kita. Semoga ini bisa memberkati kita. Ya. Yang diberkati Tuhan boleh kasih emotikon hati-hatinya. Nah, teman-teman, saya selalu berdoa. Semoga supaya dalam keadaan pandemi ini kita nggak kehilangan pengharapan. Kalau mau cerita sedih-sedih ya, kita mengalami hal yang buruk. Tapi please, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan senantiasa bersama kita. Saya akan tutup dengan kesaksian pribadi saya. Pandemi juga memukul saya dengan sangat berat. Saya baru kali ini, di tahun ini, mengalami kehilangan yang sangat berat. Nah, mungkin teman-teman yang dekat sama saya, yang follow Instagram saya tahu. Saya kehilangan oma saya. Nenek saya. Ya, ini oma saya dari kecil, melihara saya. Saya panggil dia mama. Karena begitu dekat, saya kalau kesaksian ini selalu sedih. Ya, pandemi mengambil oma saya, COVID-19. Ya, oma saya kena COVID, kemudian dipanggil pulang, kurang lebih nggak sampai 10 hari lah. Ya, tapi saya bersyukur. Ada hal yang saya syukuri. Ceritanya waktu oma saya kena COVID kan, oma saya di Makassar. Saya waktu itu masih di Jakarta. Saya mau pulang untuk jaga oma, karena nggak ada yang bisa jaga oma. Kan orang COVID nggak boleh dijaga. Tapi saya mau pulang, saya mau jaga oma saya. Perasaan saya udah nggak enak, waktu saya tahu oma saya sakit. Tapi Tuhan berkata lain. Sebelum oma saya kena COVID, saya kena COVID duluan. Jadi waktu saya mau pulang, ternyata saya masih positif COVID. Saya nggak boleh terbang ke Makassar. Oh, saya ambil waktu puasa, saya berdoa, Tuhan, saya mau jaga oma saya sakit. Akhirnya singkat cerita Tuhan kasih jalan. Saya ketemu rumah sakit yang bisa tes COVID, terus CT-nya, jadi ceritanya waktu itu, kalau CT saya sudah sampai 35, udah negatif. Akhirnya singkat cerita Tuhan tolong, hasilnya boleh negatif, di hari ketiga oma saya di rumah sakit, saya pulang ke Makassar. Sampai di Makassar di rumah sakit, Tuhan kasih kesempatan saya untuk 7 hari jaga oma saya. 7 hari temenin oma saya. Lihat oma saya itu kan sakit tuh.
yang sebelah sini. Oma saya masih muda, umur 69 tahun, harusnya masih bisa panjang umurnya. Ya, sampai 80 lah kalau Tuhan tolong. Setiap malam, 1 kali 24 jam, kita nggak bisa tinggalin Oma. Saya itu hampir tuh seminggu nggak tidur. Tidur cuma sejam 2 jam, karena saya gantian sama mama saya. Mama saya juga jaga. Karena Oma nggak bisa ditinggalin. Kalau Oma ditinggalin, ini apa namanya, maskernya lepas, dia nggak bisa nafas. Jadi teman-teman bayangkan, saya 7 hari setiap malam, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, temenin Oma. Saya gosok-gosok tangannya, saya temenin, saya. Dan 7 hari itu adalah 7 hari yang paling dekat saya dengan Tuhan. Karena 7 malam itu saya berdoa terus, Tuhan tolong. Boleh nggak sih Tuhan, Oma saya seperti Hizkia, ya, yang Tuhan tambahkan 15 tahun umurnya. Boleh nggak sih Tuhan, Oma saya seperti Daud yang meminta kalau Tuhan boleh ubah keputusanmu Tuhan. Wah, saya berdoa, saya bergelut sama Tuhan. Saya menangis setiap malam teman-teman untuk Oma saya. Saya minta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada akhirnya, 1 hari sebelum Oma saya dipanggil pulang, hari Jumat malam, saya udah lihat Oma saya begitu menderita. Dia harus buka pakaiannya karena dia nggak bisa nafas. Oh, dia setengah mati sekali. Karena dia ada asma. Dia menderita sekali. Oma saya itu nggak pernah mengeluh. Nggak pernah sama sekali mengeluh. Tapi waktu itu dia bilang, saya capek. Wah, waktu dia bilang dia capek, itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan, yang terbaiklah bagi Tuhan. Malam itu saya datang kepada Tuhan, saya berserah, Tuhan. Ajar saya untuk percaya kepada Tuhan. Ajar saya percaya kepada Tuhan. Dan singkat cerita, besoknya jam 1 siang Oma saya dipanggil Tuhan. Saya bisa saja marah sama Tuhan. Iya dong, masa Tuhan gak tolong Oma saya? Saya sudah 7 hari 7 malam berdoa. Setiap malam gak lewat, saya datang sama Tuhan. Tapi sepertinya seolah-olah Tuhan gak tolong ya. Sepertinya seolah-olah Tuhan gak jawab doa saya ya. Wih, ini saya ada foto Oma saya dibungkus. Saya nggak bisa lihat Oma saya terakhir kali karena dia harus dibungkus karena COVID kan. Saya ke pemakamannya. Tapi teman-teman, ternyata Tuhan menolong saya dengan cara yang lain. Memang Oma saya nggak diberi kesempatan umur lagi. Tapi Tuhan menolong saya dengan banyak cara. Yang pertama, orang COVID itu nggak bisa dijaga. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk jaga 7 hari. Itu pertolongan Tuhan. Ya. Saya boleh jaga Oma saya di hari-hari terakhir hidupnya. Yang kedua, harusnya kan saya nggak boleh pulang ke Jakarta, ke Makassar, karena saya masih positif COVID. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk negatif, dan saya boleh pulang ke Jakarta. Bener, baik nggak Tuhan? Baik banget. Yang ketiga, harusnya kita nggak boleh ngantar ke pemakaman. Nggak boleh orang COVID diantar ke pemakaman, tapi waktu itu kita diberi kesempatan. Jadi di tengah kedukaan saya melihat Tuhan tetap menolong. Di tengah kesedihan saya melihat Tuhan tetap pelihara. Dan tahukah teman-teman, 7 hari 7 malam saya dengan mama saya jaga Oma. Harusnya kami berdua positif dong. Mama saya apalagi, mama saya gemuk. Harusnya mama saya juga positif. Tapi Tuhan pelihara. Mama saya 7 hari jaga Oma saya. Enggak positif, enggak kena COVID. Lihat gak? Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Hanya karena satu doa kita nggak dijawab, bukan berarti Tuhan nggak tolong. Ya, waktu Oma saya dipanggil Tuhan, akhirnya saya tulis kalimat ini. Kita harus belajar loh, iman bukan soal doa kita dijawab Tuhan. Iman selalu soal yakin Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Ya, Mas, saya mungkin sudah Tuhan panggil, tapi saya berbaik untuk saya setiap kali ingat Oma saya sedih sekali. Sampai hari ini masih terus berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Tapi yang saya mau bagi buat teman-teman semua, apapun yang sedang kau alami hari ini, Tuhan sayang sama kamu. Percaya itu ya. Kalau dia sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi kalau dia seolah-olah dia nggak tolong, ya mungkin saat itu dia pengen nemenin kamu untuk melewati hari-hari sulitmu.
Bolehkah saya berdoa untuk kita semua? Tundukkan kepalamu, saya mau berdoa. Ya, saya ambil waktu banyak banget ya, sorry. Lebih waktu nih. Overtime, sorry. Teman-teman, mungkin teman-teman kalau ngerasa lebih nyaman untuk matiin kamera gak apa-apa. Tapi saya mau berdoa buat kalian. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang kamu alami. Mungkin kamu juga sama seperti saya, yang marah kepada Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan nggak jawab doa saya. Mungkin kamu sama seperti saya. Kamu sudah berdoa begitu lama, tapi kayaknya Tuhan nggak kelihatan tanda-tandanya. Mungkin kamu seperti saya, kamu capek. Kamu hampir kehilangan pengharapan. Kamu merasa kamu nggak kuat. Kamu hampir merasa kamu sendiri. Tapi boleh nggak saya berdoa hari ini buat kamu? Saya pengen ngasih tahu isi hati Tuhan buat kamu. Tuhan pengen bilang begini sama kamu. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Aku tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Aku di sini. Dan aku memeluk engkau erat. Aku sayang kamu. Dan aku tidak tinggalkan kamu. Kita belajar berharap sama Tuhan ya. Cuman Dia yang sanggup menolong kita. Dia yang pelihara kita sempurna. Mungkin kamu sedang mengalami kehilangan juga sama seperti saya. Saya jauh, saya nggak bisa peluk kamu. Tapi saya bisa berdoa buat kamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Kami ini bukan korban, sehingga kami menderita. Kami bukan korban, ya Allah. Kami ini anak Tuhan, yang Tuhan sayang. Walaupun kami harus mengalami hal-hal yang nggak mudah, kami punya Bapa yang nemenin kami. Kami nggak sendirian. Dan terima kasih, karena selalu menolong kami. Terima kasih sudah selalu menolong kami. Terima kasih sudah selalu menolong kami. Terima kasih tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih tidak pernah lepaskan kami. Hamba berdoa buat semua teman-teman hamba-Mu, ya Allah, sahabat-sahabat hamba-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan peluk kami erat. Tuhan pegang tangan kami. Tuhan angkat kami kalau kami lagi jatuh. Tuhan peluk kami kalau kami lagi sedih, kami lagi sendiri. Tuhan pegang tangan kami. Supaya kami nggak merasa hilang arah, Tuhan. Kami digendong oleh Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami keyakinan untuk selalu melihat kepada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar pertolongan Tuhan. Dan kami tahu PPKM percaya pertolongan Kristus menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan berkati ya. Semangat terus. Love you semuanya. Saya kembalikan ke panitia. Biasa, pastinya teman-teman ada nih pasti yang nangis mendengar firman Tuhan. Aku sendiri aja terharu atas pertolongan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih kepada Pes Peter yang sudah menyampaikan firman yang sangat luar biasa ini. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari firman tadi. Ada 3 kebenaran pertolongan Tuhan. Yang pertama yaitu hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada kata-kata di situ yang sangat menyentuh saya, yaitu kekecewaan dimulai dari saat kau salah menaruh hati. Tapi ketika kita menaruh hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa untuk hal apapun.
Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu Tuhan menolong kita dengan berbagai cara. Ada quotes yang saya ambil dari Pastor tadi yang sangat menyentuh juga. Tidak ditolong dengan cara yang kita inginkan bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Mungkin saja memang bukan dengan cara kita, tapi Tuhan punya 1000 cara untuk menolong setiap pergumulan kita. Dan poin yang ketiga yaitu Tuhan pasti tolong kita, bagian kita hanya percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan itu ada 3 hal, yaitu percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kuasa-Nya, dan percaya kepada hati-Nya. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian kita, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
kita akan menyaksikan pemutaran video menyambut Mahasiswa Baru 2021. Lembaga Kerohanian Mahasiswa atau yang kita sapa dengan LKM merupakan rumah kita, anak-anak Tuhan di Universitas Bangka Belitung. Saling mengasihi dan mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama setiap hari Sabtu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengangkat lagu puji-pujian dan lagu penyembahan, dan banyak lagi kegiatan lain seperti Natal, retreat, ulang tahun LKM, Paskah, dan banyak lagi dengan tujuan untuk merasakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Tapi pandemi kini hadir, membuat semuanya berbeda. Kuliah yang dilaksanakan secara online atau dalam jaringan, maka dengan itu pun ibadah LKM dilakukan juga secara daring atau online. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin sampai hari ini, bahkan detik ini, masih banyak di antara kita yang belum mengerti kenapa semua ini terjadi. COVID-19 yang semakin memarak, bencana alam terjadi di mana-mana, kesakitan, kelaparan, dan banyak hal lain yang menyedihkan di dunia ini. Tahu nggak, kenapa Tuhan menghendaki ini semua? Kenapa hal ini Tuhan izinkan terjadi? Tuhan mau kita sadar akan hidup kita. Bahkan dengan pikiran kita, kekuatan kita tidak dapat menghindari segala hal yang Tuhan mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dan berpengharapan kepada Dia. Tuhan mau kita tidak sombong atas apa yang kita miliki. Di saat seperti ini, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan? Ataukah kita akan selalu menggerutu dengan keadaan yang sekarang ini? Mari berhikmat dan bijaksana menjalani setiap apapun yang boleh kita jalani hari ini. Taati setiap peraturan dan taati protokol kesehatan, dan juga sukseskan kegiatan vaksin atau proses vaksinasi di negara kita. Seluruh adik-adik mahasiswa angkatan 2021, kami dapat merasakan kesedihan adik-adik karena perkuliahan dilaksanakan secara daring. Sebagian besar dari kalian juga belum bisa berangkat ke sini dan melakukan aktivitas perkuliahan. Tetapi marilah kita yakin dan percaya dalam pengharapan bahwa corona ini akan berlalu dan kita bisa kuliah seperti mestinya. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan karena Tuhanlah penolong sejati. Segala rencana yang kita rancang, hendaknya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat, Tuhan Yesus. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik mahasiswa Kristiani angkatan 2021. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang. Mahasiswa baru! Mahasiswa baru! Mahasiswa baru. Mahasiswa baru! Mahasiswa baru. Mahasiswa baru! Mahasiswa baru Kristiani. Tahun 2021 2021. di Lembaga Kerohanian Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. LKM adalah wadah bagi kita semua untuk bertumbuh, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita satu iman, satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Selamat datang mahasiswa baru di rumah kita LKM UBB. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar LKM? Pressure. Apa kabar LKM? Pressure. Apa kabar LKM? Kami mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Kristiani angkatan 2021.
Semoga di Lembaga Kerohanian Mahasiswa Universitas Bangka Belitung ini kita dapat bertumbuh bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat datang. Selanjutnya, kita akan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Ega Surbakti. Kepada Bang Ega kami persilahkan. Oke, mari kita bersama-sama bersatu untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah melalui online pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pembicara kami Tuhan yang sudah semangat memberikan pemberitaan Injil dengan semangat Tuhan. Kiranya memberkati apapun yang disampaikan pendeta kami supaya menjadi sebuah refleksi untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan apapun yang kami yang masuk tadi Tuhan supaya menjadi sumber kehidupan yang baru untuk lebih lagi berharapan kepadamu Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin melakukan doa syafaat di mana kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia kami, negara kami dan juga daerah kami Tuhan, Bangka Belitung dan Malujuk Tuhan, di mana saat ini Tuhan banyak sekali kendala-kendala yang dialami Tuhan untuk negara kami dan bangsa kami Tuhan. Mulai dari pandemi Tuhan dan juga ada pergerakan ekonomi Tuhan yang tidak stabil Tuhan. Kiranya memberkati segala pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai yang terendah RT Tuhan, supaya bisa berjibaku untuk bekerjasama untuk mengatasi masalah itu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pemimpin-pemimpin kami yang baik Tuhan ada di balik kerja-Mu Tuhan di dalam segala hal kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Tuhan. Kiranya berkati segala apapun yang dilakukan ya Tuhan bisa terjalani dengan baik dengan seizin-Mu dan segala rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala tenaga medis yang ada di Indonesia Tuhan, di mana saat ini Tuhan banyak sekali pandemi-pandemi yang melanda negara kami Tuhan. Kiranya berkati Tuhan, berkati mereka kesehatannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan, supaya tenaga medis kami Tuhan tetap terlindungi dan tetap berpengharapan terhadap-Mu Tuhan. Kau jamah Tuhan dan Kau berikan semangat juga terhadap mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, tetapi juga terlindungi dengan penyakit-penyakit yang ada Tuhan. Begitu juga dengan keluarga tenaga medis kami Tuhan. Engkau yang berkati mereka semua Tuhan, Engkau yang menjaga mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, di mana mungkin saat ini mungkin ada yang jauh dari kami Tuhan ataupun yang dekat dengan kami. Kau berkati orang tua kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kau berkati mereka supaya bisa tetap sehat Tuhan. Kau beri mereka berkat dan pekerjaan Tuhan. Mungkin banyak sekali kendala-kendala dalam keluarga Tuhan. Kau tetap memberi mereka kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami ke anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kedua orang tua saya Tuhan dan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin saudara kami atau umat-Mu Tuhan di luar sana yang mungkin saat ini sedang kesusahan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya apapun kesusahan itu, mulai dari belum makan Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, Kau pelihara mereka Tuhan, supaya saudara kami atau umat ini Tuhan, supaya bisa tetap merasakan berkat yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Kau pelihara dan jagalah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk misionaris kami Tuhan, mungkin yang ada di dunia ini Tuhan, yang sedang menjalankan
tugasnya Tuhan, tugas pelayanannya Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, supaya dalam tugas misionarisnya nanti Tuhan tetap terlaksana Tuhan dengan keadaan seperti pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, misionaris kami Tuhan tidak mematahkan semangatnya Tuhan untuk melayani. Kau beri mereka semangat dan kesehatan dan keselamatan dan segala apapun yang dilakukannya itu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk segala UBB dan LKM Tuhan, di mana saat ini Tuhan UBB sedang tidak stabil Tuhan, di antara tutup dan online Tuhan. Kira berkati Tuhan, apapun kebijakan dari rektor sampai ke bawah Tuhan tetap bisa sinkron dan bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan supaya segala tim yang ada di UBB ataupun yang di LKM Tuhan tetap berjalan dengan baik, dengan sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau berkati kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Tuhan, supaya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Tuhan, mungkin Tuhan, inilah doa jauh dari kata sempurna Tuhan. Kami di atas segala itu Tuhan, hapuskan dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bang Ega yang sudah membersamai ibadah kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan LKM News. Shalom teman-teman keluarga LKM dan juga kakak-kakak dan juga adik-adik kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar LKM? Praise the Lord. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di LKM News pertama di semester ini. Kami segenap keluarga LKM mengucapkan selamat datang di ibadah pertama buat adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Bangka Belitung angkatan 2021. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter Theokaris yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan di ibadah LKM hari ini. Semoga Tuhan pakai lebih lagi dan Tuhan berikan berkat yang melimpah dan Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pelayanan dari teman-teman Fakultas Teknik dan juga operator yang bersedia melayani hari ini. Semoga Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga LKM yang boleh mengikuti peribadahan hari ini. Semoga setiap pujian dan doa-doa boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam 3 bulan ini. Semoga Tuhan memberikan panjang umur, sehat selalu, dan juga berkat yang melimpah buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak dan mengundang teman-teman seluruh keluarga LKM untuk mengikuti peribadahan LKM, yaitu persekutuan satu rutin di hari Sabtu pukul 9 pagi melalui Zoom meeting. Dan link akan dikirimkan kepada teman-teman sebelum ibadah dimulai melalui grup WhatsApp LKM. Kami juga mengundang teman-teman seluruh keluarga LKM untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan doa pertemuan di udara setiap hari Jumat pukul 8 malam, dan topik doa akan dikirimkan kepada teman-teman di grup WhatsApp LKM. Di hari Kamis, kembali lagi LKM akan mengadakan LKM Quiz melalui live streaming di Instagram LKM UBB. Akan mengajak dan mengundang teman-teman untuk ikut serta di quiz LKM, dan teman-teman bagi yang berhasil akan mendapatkan hadiah yang menarik dari LKM. Untuk teman-teman seluruh keluarga LKM yang rindu untuk didoakan secara khusus, boleh menghubungi pengurus melalui nomor yang tertera di layar teman-teman. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan, boleh mengirimkan melalui aplikasi Dana dan juga Bank BRI melalui nomor rekening yang tertera di layar teman-teman. Dan juga teman-teman boleh memberikan langsung jika bisa kepada teman-teman pengurus yang teman-teman temui. Berapapun yang teman-teman berikan, semoga menjadi persembahan yang harum dan juga berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak atau lebih rinci terkait kegiatan-kegiatan di LKM, teman-teman boleh mengecek sosial media LKM melalui Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Jangan lupa untuk di-follow ya. Untuk teman-teman yang memiliki ide dan saran yang boleh membangun LKM lebih maju dan lebih baik lagi untuk kedepannya, teman-teman boleh mengirimkan langsung di private chat ibadah, dan juga teman-teman bisa menghubungi pengurus dan bisa mengisi Google formulir yang dikirimkan di grup WhatsApp LKM. Demikian LKM News di minggu ini, dan sampai jumpa di LKM News berikutnya. Dan kami mengajak teman-teman untuk boleh hidup sehat, memakai masker, dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita. Kepada Pastor Peter, kami persilakan untuk menutup ibadah kita dengan doa penutup, doa Bapa kami, dan doa berkat. Kepada Pastor Peter, kami persilakan. Ini doa penutup? Iya, Pastor. Oh ya, mari kita berdoa teman-teman semua. Kita bacakan doa Bapa kami, kemudian saya akan tutup dengan doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu bagi kami. Syukur buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu, buat rahmat-Mu, buat cinta kasih Tuhan bagi setiap kami yang memelihara kehidupan kami. Hari ini kami belajar dan kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Biarlah Tuhan di hari-hari yang tidak mudah ini,
iman kami bangkit, keyakinan kami bangkit, harapan kami bangkit, dan kami hanya berpegang kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu dan segala hal yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Sekarang kami akan menerima berkat daripada Allah, Allah yang mencintai kami, mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kami. Diberkatilah pribadimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, pendidikanmu, usahamu, pekerjaanmu, dibuat Tuhan berhasil, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan diberkati oleh Allah dan tidak hanya menjadi diberkati, tetapi engkau juga akan bangkit dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat daripada Allah mulai hari ini, hingga Maranatha Kristus datang menjemput kita di kalian kedua. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom, Pastor. Pastor jangan keluar dulu ya. Wah, nggak terasa nih kita udah di penghujung ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter yang sudah membersamai kami di ibadah kali ini. Semoga pelayanan Pastor semakin terberkati ke depannya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join untuk ibadah pada hari Sabtu ini, dan semoga Sabtu depan teman-teman juga dapat ikut ibadah ya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan acara dokumentasi atau sesi foto-foto secara online. Untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam supaya bisa kita screenshot dan nanti jadi bahan dokumentasi di LKM. Ayo teman-teman yang masih off cam supaya on cam. Nanti untuk gaya yang pertama yaitu gaya praise the Lord ya teman-teman. Tangan kanannya diangkat ke atas. Udah? Kita mulai ya teman-teman. Kita ada 4 slide ya teman-teman. Jadi nanti ditahan dulu sampai berapa detik? Detik aja. Udah? 1, 2, 3. Tahan ya teman-teman. Oke, gaya yang kedua yaitu gaya bebas. Terserah mau peace atau gaya apapun ya. Udah, 1, 2, 3. Tahan ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Kepada Pastor, sudah bisa live ya Pastor. Terima kasih Pastor. Dan teman-teman, jangan lupa ya minggu depan ikut lagi ibadah di hari yang sama dan jam yang sama, hari Sabtu jam 9. Dan kalau bisa ajak teman-teman yang lainnya ya. Iya, siap. Teman-teman yang lain udah bisa live ya teman.